Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka mic-nya. Apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedengaran suara saya semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ta'lim Darul Hidayah. Sesuai jadwalnya di grup WhatsApp yang sudah Bapak Ibu ikuti, ada beberapa agenda di bulan Januari ini. Malam hari ini jadwalnya kita membaca dan menghafal surat-surat pendek pada juz amma. Besok insya Allah tanggal 4 Januari kita belajar bahasa Arab. Kemudian nanti ada ahad depan ajrumiyah, nanti ada balaghah juga. Kita pelatihan terpadu sehingga kita memakai konsep ta'lim lil jami'. Jadi semuanya mengikuti di Zoom boleh, di grup WhatsApp boleh, dan nanti ketika prakteknya laki-laki dan perempuan pisah. Ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya yang baru bergabung. Kita pahami dulu apa itu Majelis Ta'lim Darul Hidayah, sebuah majelis ta'lim di Ponorogo, dan kita pada malam hari ini akan mulai untuk juz amma. Kalau kita membacanya juz amma tentu sanad bacaan. Tentu yang membaca nanti dapat sanad bacaan, yang menghafal nanti dapat 2 sanad, sanad bacaan dan menghafal juz amma. Metodenya yang kita pakai di sini adalah metode otak kanan. Ya, metode otak kanan yang saya rasa semuanya sudah terima panduannya. Ini yang sudah daftar. Nanti yang belum daftar hubungi adminnya. Yakni ada konsep al-azam. Ya, azam itu keinginan yang kuat. Ya, jadi idza shadaqal azmu wa dhuhas sabil. Kita kalau belajar itu harus keinginannya ada, harus ada niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, selalu saya tekankan di pertemuan perdana harus meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pasang niat kita harus membaca Al-Qur'an. Kalau kita mau menghafalnya tentu 5 kali minimal apa yang mau kita baca. Karena kalau hanya otak kiri saja itu menghafal. Tapi otak kanan kita mengingat. Nah, ketika kita memakai otak kanan maka kita harus mulai mengingat awal-awal huruf yang kita baca. Ya, misalkan amma yatasaalun, nanti sebentar lagi kita baca. Itu kita mengingat huruf ain. Kemudian kalau kita menghafal surah misalkan alam taro kaifa fa'ala, maka otak kanan kita mengingat awal-awal ayat. Jadi otak kiri itu menghafal, sedangkan otak kanan mengingat. Ya, saya ulangi, otak kiri itu menghafal, otak kanan mengingat. Jadi perpaduan antara menghafal dengan mengingat itu akan melahirkan long term memory, ya, memori jangka panjang. Ini saya sudah menyusunnya, ada panduannya yang berwarna biru, nanti dibuka ada 2 panduan, ada panduan 2 riwayat dan ada yang panduan kita membaca terlebih dahulu. Kita baca dari surah An-Naba, yakni riwayat Imam Hafiz an Asim. Jadi ada 37 surat di dalam juz amma. Kalau kita membaca sendiri atau Bapak Ibu membaca sendiri nanti namanya sanad qiraah wal iqra. Kalau Bapak Ibu baca bergantian dengan teman-teman yang lain, misalkan besok membacanya satu orang satu halaman, kemudian bergantian nanti ada 20 orang, maka selesai itu namanya tadarus. Itu namanya sanad munawwabah. Ya, ini selalu saya jelaskan bagi yang baru bergabung. Saya lihat di sini juga banyak peserta lama mengulang lagi sampai benar-benar paham. Baik, untuk sanad munawwabah pertama dari surah An-Naba ini, yakni kita baca satu orang satu halaman misalkan. Karena kita baru pembukaan malam ini,
Silakan yang mau baca boleh disebutkan namanya atau angkat tangannya untuk sanad bacaan terlebih dahulu, karena kalau sanad hafalan tentu sambil kita membaca kita menghafalnya. Ya, silakan Pak Misbahuddin, Pak Kosim atau Pak Rakio, Pak Saiful, Pak Endri atau Ibu Masnah, boleh dibuka mic-nya yang sudah mau baca. Satu halaman kita praktekkan beberapa halaman sambil besok kita tuntaskan insya Allah besok. Ya, jadi besok kita tidak hanya belajar malam ini saja, besok kita tuntaskan kalau malam ini tidak selesai. Nanti yang sudah daftar sudah dapat jadwalnya insya Allah. Silakan, siapa? Pak Latif ya, silakan. Oh ya, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Jangan mihada ya, tidak ada hamzah itu. Jadi mihada. Alam naj'alil arda mihada. Jadi mihada jangan sampai kita baca mihada, nanti ada hamzah kalau ada da. Ulangi, alam. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Coba perhatikan semuanya. Ini saya perbaiki satu untuk semuanya ya. Sudah banyak saya mendengarkan bacaan dari Bapak Ibu yang sudah merekam ke saya. Banyak yang membaca memang wa khalaqa, tapi harusnya huruf qaf yang dipantulkan, bukan hamzah. Jadi jangan kita baca wa khalaqa, tapi wa khalaqa. Yang dipantulkan itu huruf qaf, dan qaf itu tebal. Coba ulangi Pak Latif. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara kurang dengung. Wa ja'alna itu ada gunnah ya. Wa ja'alna didengungkan 2 harokat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an. Itu tebal, huruf qafnya tebal. Fauqa, qa itu tebal. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrij. Kha-nya tebal. Linukhrija, kha-nya tebal. Linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Jangan lupa itu ada idgham bi gunnah, illa hamimau. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik, barakallahu fikum. Yang baca insyaallah yang dapat pahala juga. Dan karena kita dua riwayat, saya jelaskan di situ, lihat halaman 20 ayat ke-25. Ya, lihat ayat ke-25 semuanya, fokus ayat 25 dalam An-Naba ini, coba diperhatikan masing-masing. Coba diulangi Pak Latif, ayat ke-25 ini dibaca ayat 25. Illa hamimau wa gassaqa. Nya kurang tebal. Wa ghassaqo, wa ghassaqo. Ulangi. Illa hamimau wa gassaqa. Nya kurang tebal, itu tebal bukan wa go, tapi wa ghassaqo. Pastikan tebal. Wa ghassaqo, nya tebal. Wa gassaqa. Illa hamimau wa gassaqa. Baik. Untuk riwayat Imam Hafaz, kita di Indonesianya memang biasa kita pakai bacaan yang tadi sudah kita simak sama-sama. Ya, illa hamimau wa ghassaqo. Kalau kita mau membaca dua riwayat dari muridnya Imam Asim yang satu lagi, maka itu dibaca wa ghassaqo. Ya, sama-sama ikuti saya semuanya. Illa hamimau wa ghassaqo. Sama-sama. 1, 2, 3. Illa hamimau wa ghassaqo. Ya, illa hamimau wa ghassaqo. Nah, itu namanya takhfifus sin. Jadi takhfifus sin itu artinya kita meringankan huruf sin. Jadi tidak menebalkan ya. Maka kita membacanya dua riwayat, kita baca dua kali. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau dapat sanad qiraah wal iqra, ya, jadi dibacanya dua kali. Illa, kecuali ayat-ayat yang lain. Nah, ciri khas yang lainnya pada qiraat Imam Syu'bah. Imam Syu'bah itu siapa? Satu perguruan dengan Imam Hafiz. Ya, gurunya sama, tetap satu, Imam Asim. Kenapa berbeda pendapat dua muridnya? Bukan pendapat, berbeda cara baca karena masing-masing punya riwayat guru yang berbeda. Nah, tetapi semua guru-guru ini mereka sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau Imam Syu'bah ini melalui jalur Zir bin Hubaish sampai kepada Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berbeda-beda? Karena sudah di-ACC oleh Rasulullah. Jadi pernah suatu saat Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim membaca suatu bacaan yang berbeda. Kata Rasulullah, hakadza bima unzil. Ya, inilah Al-Quran diturunkan seperti itu. Ada 7 huruf. Maka kita mengenal ada yang menafsirkan 7 qiraat. Ya, ada mengatakan 7 hukum dan sebagainya. Tapi intinya memang bacaan Al-Quran itu tidak satu riwayat saja. Jadi ada 28 riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama. Ya, ini kita malam ini baru 2 ini. Yang dikumpulkan oleh para ulama 28 riwayat. Ya, berapa riwayat Bapak Ibu? 28 riwayat. 28 riwayat, 14 kiroat ya, jadi ada 14 kiroat yang dikumpulkan oleh para ulama kita. Dan yang mutawatirahnya sampai kepada Rasulullah SAW itu hanya 20. Jadi nanti kita belajar 10 kiroat, 14 kiroat. Nanti yang kelompok C belajar semuanya insya Allah. Apalagi surah Al-Fatihah kita akan mulai dari Januari ini ya.
Sebelum kita lanjutkan, nanti kita jelaskan sedikit Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah ada 28 cara baca. Ya, nanti sebentar lagi Al-Fatihah kita tuntaskan dulu An-Naba ini dan sambil kita memperkenalkan Al-Fatihah nanti yang bagi yang baru bergabung. Silakan ibu-ibu, ada yang mau baca ayat ke 31, silakan. Ayat ke 31 tadi sekarang kita gabung dulu ya. Besok saya ingin sudah bisa dibagi kelompok laki-laki dan perempuan. Besok yang sudah daftar sudah tahu jadwalnya. Jadi ada grup laki-laki jadwalnya, ada grup perempuan jadwalnya. Jadi kita pisah besok. Sekarang nggak apa-apa, sama-sama dulu. Silakan ibu, siapa yang mau baca? Ya silakan. Mbak siapa, ibu siapa? Siti. Ya, Ibu Siti silakan. Ibu Siti silakan. Ayat 26 sekarang Ustaz ya? Kita masuk 31 ya. Oh sekarang 31. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. Itu huruf A-nya tebal. Kalau ain berharokat kasroh, maksudnya tebal itu tetap tipis, huruf tipis itu ya. Cuman dia ada sifat tawassut ya, ai. Kalau ulama Syam itu ai. Kalau kita diikuti jalur Mesir atau Makkah, aiba. Tetap itu adalah dari tengah tenggorokan. Coba ulangi. Wa kawaiba. Lanjut. Lanjut terus, yang lainnya menyimak dulu, lanjut. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, insya Allah yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan juga dapat pahala. Kita niatkan juga bagi yang sudah dapat sanad bacaan, ada yang peserta lama, cobalah dimulai menghafal pelan-pelan. Ada 40 ayat dalam surah An-Naba ini, sehingga otak kanan kita mengingat-ingat awal daripada tiap ayat ya. Misalkan ini kita tutup Qur'annya ya, misalkan saya tidak melihat mushaf. Jadi kalau kita mengingat ayat yang ke 31, kita ingat kalimat innalil muttaqina. Nah, berarti kita mengingat awal halaman. Nah, mengingat itu, kalau kita menggunakan otak kanan, kita juga bisa memakai ilmu bahasa Arab. Jadi setiap fase ayat itu ada membahas satu bahan poin penting. Misalkan pada surah An-Naba ini nanti dilihat itu Allah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah bercerita tentang surga. Ya, sebelum ayat 41 itu sebelum ayat 30 itu Allah bercerita tentang orang-orang yang
masuk dalam neraka jahanam. Maka kita ketika menghafalnya, setelah nanti semuanya dapat sanad bacaan, masuk kepada tahap menghafal, coba dipakai otak kanannya. Ya, maka nanti kita belajar balaghah, apa maksud Allah di situ. Jadi ilmu balaghah yang kita pelajari besok adalah untuk memperkuat otak kanan kita, agar kita paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait ilmu qiraat tadi yang kita pelajari, ini tidak mengubah makna. Ya, misalkan illa hamima wa ghassaqa dengan illa hamima wa ghassaqa, ini tidak mengubah makna. Jadi ilmu qiraat itu hanya mengubah bacaan, tapi tidak mengubah prinsip maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah surah An-Nazi'at. Yang sudah mendengarkan ini, membaca ini, meskipun mendengarkan lewat YouTube, lewat Zoom, semua media Darul Hidayah, itu berhak mendapatkan sanad munawwabah. Ya, sanad membaca bergantian atau hanya menyimak saja, maka itu sah. Nah, untuk lebih afdol tentu saya ingin Bapak Ibu membacanya juga, syukur-syukur juga bisa menghafalnya. Ya, syukur juga bisa menghafalnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang kepada surah An-Nazi'at. Siapa yang mau baca surah An-Nazi'at, silakan sebut nama yang laki-laki, boleh dibaca surah An-Nazi'at. Pak Hambali atau Pak Ali atau Pak siapa yang sudah siap, boleh silakan. An-Nazi'at. Atau Pak Pak Abdul Latif, Pak Misbahuddin, silakan. Ya, silakan Pak. Siapa yang siap boleh dibuka mic-nya. An-Nazi'at. Boleh Pak. Siapa itu? Pak Saiful yang sudah menyebut nama. Pak siapa? Pak Marwan siap dari Lombok atau Pak Rakio? Siap. Ya, silakan Pak. Pak Marwan silakan. Nazi'at nih. Nah, suratun nazi'ati itu mudhaf ilaih ya, yang belajar bahasa Arab nanti itu kaidahnya suratun nazi'ati. Baik, silakan. Ayat pertama dimulai, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Baik, tunggu saya koreksi langsung untuk semuanya yang menyimak. Itu memang ulama berbeda pendapat berapa dengung, berapa ketukan dengung. Ya, ada yang ulama yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, tapi yang mayoritas 2. Wanna. Tapi kalau mengatakan 3, karena nanti mulai dari huruf waw kepada nun itu terhitung 1, maka menjadi 3. Tapi yang paling terpenting adalah harus dengung. Ya, jangan sampai wanna, tidak boleh. Di wanna ya, itu harus didengungkan minimal 2. Yang 3 juga boleh, tapi jangan sampai 4. Ya, berlebihan tidak boleh. Silakan Pak Marwan dilanjutkan. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufu ar-rajifah. Tatba'uha ar-rajifah. Qulubun yawmaidhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu
بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Suaranya putus-putus ya. Baik, mungkin dilanjutkan oleh ibu-ibu. Ada yang mau baca, ibu siapa? Silakan. Baik, saya jelaskan ya. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم Itu kelebihan, ولأنعامكم. itu jadi 3 nanti. Mata'allakum jangan 3, jangan 4, tapi cukup 2. Mata'allakum. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fikum. Sudah 2 surat saya jelaskan bahwasanya surah ini terdiri dari 46 ayat. Maka ada usul dan farsh yang harus saya jelaskan di sini karena 2 riwayat. Apa itu usul dan farsh? Usul itu artinya kaidah secara umum. Misalkan ketika Bapak Ibu membaca pada kaidah mad lazim, misalkan mad wajib atau mad jaiz, maka itu dibaca 4 harokat kalau kita membaca 2 harokat ya. Misalkan pada ayat ke-27 amis sama ya, itu kalau kita lanjut amis sama ubanaha, jadi itu mad wajib dibaca 4 saja karena Imam Syu'bah itu membaca 4 harokat. Imam Hafaz itu boleh 4, boleh 5. Nah, maka kalau kita membaca 2 riwayat, maka setiap ada mad wajib, setiap ada mad jaiz, misalkan ayat 40
4 itu ayat 45, innama anta, maka itu juga termasuk mad jaiz, dibaca 4 saja. Karena 4 ini sudah mencakup semuanya, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Nah, itu disebut usul. Jadi 30 juz yang akan kita selesaikan bulan ini insyaallah. Jadi yang kelompok saya kan niatnya 30 juz bergantian. Itu kalau ingin membaca dengan 2 riwayat, maka setiap menemukan mad wajib di semua Al-Quran itu, bukan hanya surah An-Nazi'at saja, dibaca 4 harokat. Tapi kalau mau baca riwayat Hafiz saja, maka cukup 5 boleh, yang jumhur itu ya, ada juga yang mengatakan 4. Nah, itu namanya usul. Usul itu kaidah umum. Nah, sedangkan kalimat nakhirah ini disebut dengan farash. Apa Bapak Ibu? Farash. Ya, farash itu tidak di semua tempat. Jadi hanya tempat-tempat tertentu saja. Jadi Imam Hafiz membaca idzaman nakhirah. Sama-sama. 1, 2, 3. idzaman Nakhirah. Nah, Imam Syu'bah membaca dengan yakni zada alifan ba'dan nun. Ya, maksudnya yakni setelah na itu ada satu huruf atau satu kepanjang atau satu alif panjangnya. Jadi idzaman nakhirah. Sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kalau untuk farash maka tentu kita baca 2 kali. Jadi nanti yang mau qiraah wal iqra, yang mau membaca kamilan, jadi ada teman-teman kita yang maunya kamilan. Kalau kamilan berarti satu orang yang baca semuanya, baik dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa sampai An-Nas, itu dibaca sendirian. Itu namanya sanad kamilan ya. Tapi kalau bergantian seperti ini namanya munawwabah. Jadi satu orang membaca, satu orang mendengar, itu namanya munawwabah. Kalau menghafalnya nanti suatu saat ketika Bapak Ibu sudah hafal, kabari saya. Saya akan mempersiapkan untuk teknis sanad hafalan itu dengan ujian. Ya, jadi kalau sanad hafalan itu dengan ujian. Ya, saya masih ingat waktu diuji guru saya, ya memang diuji. Beda dengan sanad bacaan. Kalau sanad bacaan tidak perlu ujian, ya nggak apa-apa karena memang membaca dan bin nador. Maka kalau mau sanad hafalan ya harus kita hafal dulu. Maka minimal ada 3 jenis sanad yang saya rasa Bapak Ibu sudah paham, itu yang sudah lama. Yang baru bergabung saya merasa berkepentingan untuk menjelaskannya supaya lebih paham nanti ke depannya. Saya lihat ada yang tadi baru daftar ini, ada yang baru masuk kelompok C tadi, baru masuk hari ini, tentu nanti mulai menyesuaikan waktunya. Kapan harus membaca, kapan jadwal laki-laki, kapan jadwal perempuan. Nah, itu sudah kita bagi kelompok Zoom-nya. Boleh satu surat lagi malam ini. Nanti Bapak Ibu yang waktunya panjang malam ini boleh diselesaikan semuanya, dibacakan ke saya, di japri saya. Bapak Ibu mau lewat WA boleh. Kita sama-sama seperti ini. Masih ada 1/4 jam lagi. Boleh satu surat lagi. Ibu-ibu mungkin ada yang mau baca, silakan. Siapa? Ibu Siti Masrurah, silakan. Ya, itu Ibu Siti Masrurah baru masuk kelompok C. Maka saya berharap Ibu Siti Masrurah dan teman-temannya yang akhwat besok semuanya khatam 30 juz membaca, yakni mulai besok bagi yang baru daftar malam ini. Baik, silakan Ibu Masrurah dibaca, dibuka mic-nya, kita masuk pada surah surah Abasa. Ya, baik, silakan. Saya tampilkan ya. Nanti yang belum dapat panduannya di WA admin. Memang ada perbedaan Quran Syu'bah dengan Quran Hafiz. Ini yang cetak juga hanya Kementerian Agama, saya lihat. Ya, perusahaan swasta, penerbit swasta belum cetak ini, hanya Kemenak yang sudah mencetak Imam Syu'bah ini. Saya pernah dapat 2 itu waktu ke Museum Istiqlal itu. Dan ini yang kita pakai yang Mushaf Al-Azhar ya, Mesir yang kita pakai ini, PDF-nya nanti minta kepada. Silakan Pak
Siti Maisurah ya, siapa? Siti Maisarah. Ada kebanyakan. Iya. Khusus Boleh Ustaz? Boleh, silakan Ibu Siti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى Cukup saya perbaiki ya, kebanyakan. Baik, saya koreksi langsung mumpung semuanya hadir ini, kebanyakan yang sudah daftar sudah hadir. Itu jangan dilebihkan dari 2 harokat ya, abasa wa tawalla, jadi 2 harokat saja, nanti kalau berlebihan nanti menyalahi kaidah. Coba diulangi Ibu. Abasa wa tawalla. Iya, boleh silakan. جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى لا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة بل ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره سبيل الصورة ثم أنزله أقبله ثم يتأجل فأنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang baca dapat pahala insyaallah, yang mendengar juga dapat pahala. Sudah 3 surat kita masuk pada malam hari ini. Yang mau melanjutkan boleh dengan sanad kamilan malam ini langsung membaca ke 0887 0447 0777 atau nomor admin di grup WA Bapak Ibu itu, nanti sampai ke saya juga bacaannya. Yang ingin membaca munawwabah, tentu besok kita insyaallah taala kita mulai munawwabah pisah laki-laki dan perempuan. Tentu jadwalnya juga pisah karena grup laki-laki kita agendakan besok, ya mumpung besok hari Ahad ya.
hari Ahad ini kita tuntaskan juz amma ya, mulai dari yakni at-takwir ya, untuk besok ya, nanti at-takwir yang baca perempuan dengan perempuan, bapak-bapak dengan bapak-bapak besok. Nah, yang mau sanad kamilan berarti membaca sendirian, itu boleh kapanpun ya. Jadi ini selalu kita ulangi bagi yang baru bergabung supaya belajarnya nyaman, tahu teknisnya, tahu jadwal laki-lakinya, tahu jadwal perempuannya, tahu kapan kita belajar bahasa Arab, tahu kapan kita belajar tafsir, tahu kita belajar tajwid. Nah, tentu ini bertahap. Nah, di Januari ini insya Allah pertama agenda kita ingin khatam 30 juz. Ya, ada yang sudah mulai dari juz 1, ada yang baru mulai dari juz amma. Nanti yang belum khatam kita ulang lagi bulan kemarin, bulan besok. Harapan kita di bulan suci Ramadan kita sudah bisa kiroat yang baru ya, kiroat yang baru bagi yang baru gabung. Ada kiroat yang lainnya, ada Ibnu Katsir, ada Imam Al-Bazzi, Kumbul. Nah, kita selesaikan pada kiroat yang paling mudah ini dulu, kiroat Imam Asim. Kemudian untuk surah Abasa ini alhamdulillah tidak ada yang beda dari segi farasnya. Farasnya itu penghususan ya, faras ya, kecuali nanti pada surah At-Takwir ya, itu ada su'irat. Itu kalau nanti besok ya, insyaallah besok tidak harus malam ya, kita bagi kelompoknya tidak harus malam. Meskipun Bapak Ibu boleh membacanya kapanpun, karena kita tidak harus sama-sama. Yang ingin sendiri-sendiri juga boleh. Sudah banyak yang membaca ke saya. Ada yang baru khatam kemarin, ada yang sudah sampai juz 29 dan sebagainya. Besok untuk yang baca sama-sama saya jelaskan pada kalimat su'irat. Nah, pada surah Abasa ini banyak sekali yakni kita temukan usulnya. Apa itu usul? Perbedaan antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah itu penghususan pada mad apa namanya ini, mad jaiz ya, mad jaiz dan juga mad wajib. Contoh ayat 11 ya, ayat 11 coba dilihat dalam surah Abasa. Kalla innaha tadhkirah, sama-sama 1 2 3. Kalla innaha tadhkirah, 1 2 3. Nah, itu dibaca usulnya 4 harokat karena niat kita ini 2 riwayat. Ya, kalla innaha tazkirah. Jangan dibaca 5. Karena kalau dibaca 5 itu hanya Imam Hafiz. Ya, karena kita nanti dapat ijazah 2 riwayat, maka dapat Imam Asim dan Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Nah, begitupun pada ayat yang ke-22 ya, idza syaa thumma idza syaa ansyarah, sama-sama. Ya, surah Abasa ayat ke-22 itu hanya dibaca 4 harokat. Ya, sama dengan mad jaiz ayat 11 tadi. Di bulan puasa, di bulan Ramadan, mudah-mudahan nanti kita bisa membaca qiraan Ibnu Katsir yang baru bergabung. Itu nanti hanya dibaca 2 ayat 11 itu. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membaca dengan Ibnu Katsir, maka dibaca 2 saja. Memang ada Imam Hafiz, yakni ada yang kita sebut dengan qasrul munfasil, itu nanti dibaca 2 juga boleh. Baik. Baik. Funya panjang, marfu'atin. Nanti Ibu rekam ke saya ya. Marfu'atin itu funya panjang. Jadi kalau hanya kesalahan-kesalahan kecil itu nanti masih bisa dimaafkan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan semuanya sekarang, karena ini banyak peserta baru, kita baca Al-Fatihah di penghujung Zoom ini. Masih banyak yang buta terhadap Al-Fatihah 2 riwayat, maka kita tuntaskan malam ini dengan 1 surat lagi, berarti ada 3 surat yang kita baca 2 riwayat malam ini.
Sekarang semuanya membuka surah Al-Fatihah, kita akan membacanya dengan dua riwayat. Nah, untuk Al-Fatihah ini ternyata tidak ada perbedaan sedikit pun. Ya, kalau tadi masih ada mad wajib, mad jaiz. Nah, untuk surah Al-Fatihah ini tidak ada satu perbedaan pun. Ya, makanya nanti Al-Fatihah dua riwayat. Maka dalam sanad itu kita tulis bahwasanya biqiraati al-Imam Asim birawiyaihi Hafiz wa Syu'bah. Birawiyaihi Hafiz wa Syu'bah, dan itu termasuk dua riwayat dari Imam Syu'bah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada perbedaan sedikit pun antara dua riwayat ini, maka kita baca bersama-sama sesuai yang Bapak Ibu baca ketika sholat. Ini ada Pak Danis yang kemarin sudah baca ke saya, alhamdulillah sudah diketik namanya. Nanti yang mau kasih fotonya hubungi admin biar nanti Pak admin masukkan ke dalam foto, ke dalam sanad. Jadi sanad itu boleh pakai foto, boleh tidak. Ya, mungkin ada yang lebih nyaman dengan foto, tapi intinya itu tertulis. Ya, kalau ada yang mau tertulis nanti boleh dengan fotonya. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dimatikan mic-nya semuanya supaya saya jelaskan. Inilah surah Al-Fatihah yang saya bacakan sama seperti Bapak Ibu membacakan bersama-sama. Saya pernah membaca kepada guru saya bersama-sama. Saya juga pernah membacakan kepada guru saya sendiri-sendiri. Saya pernah menghafalkannya, saya pernah membacanya, saya pernah 10 qiraat menyetorkannya. Maka pada malam hari ini giliran Bapak Ibu semuanya, inilah surah Al-Fatihah yang mana ada dua syekh saya yang dari Mesir yang pemilik sanad tertinggi di dunia. Ada Syekh Misbah dari Mesir, ada Syekh Hisham Abdul Bari dari Mesir juga. Mereka berdua pemilik sanad tertinggi di dunia. Jadi jarak mereka 27 generasi dengan Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang sudah menyimak ini jaraknya 29 generasi. Jadi ini sanad yang ali karena Bapak Ibu hanya berjarak 29 generasi dengan Rasulullah SAW. Jadi di Indonesia ini ada sanad yang sudah jauh sekali. Ada yang sanad ke-35, ke-40 bahkan ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu dapat sanad yang ali di Darul Hidayah ini. Nanti ajarkan kepada yang lainnya
kuasai ilmunya, khatamkan bacaannya, pelajari tajwidnya, dan syukur bisa belajar bahasa Arabnya juga. Besok kita akan belajar balaghahnya, kita akan mengupas ayat-ayat Allah, mengupas kaidah bahasa Arab, apa itu al-bayan, badi, ma'ani, itu besok. Nanti ahad depan kita belajar ajurumiyah. Jadi intinya kita belajar Al-Quran sebenarnya, tapi kita belajar dari berbagai macam sisi, ya, dari sisi kaidah bahasa, dari sisi tajwid. Malam ini kita sudah mulai menyinggung tahfiz, ada juga qiraat. Nah, ini semua memang pelajarannya banyak, tapi saya ingin Bapak Ibu fokus di satu grup saja. Hatamkan dulu sanad bacaannya, baru kemudian sanad hafalan. Ya, sama juga dulu waktu saya kepada beberapa guru saya, syekh saya, dimulai dari membaca dulu. Ya, membaca dulu, baru setelah sanad bacaan, baru sanad hafalan. Baru nanti belajar tafsir. Ya, saya masih ingat belajar tafsir dulu tahun kemarin, ya, Desember tahun kemarin. Waktu saya ditakdirkan oleh Allah ke Makkah menjadi duta Quran bersama 30 orang, belajar tafsir 5T dari Dr. Hilal, sanad dari Makkah. Ya, alhamdulillah, di Gontor juga saya belajar tajwid. Ada Kiai Haji Imam Zarkasi menulis kitabnya, kitab Imam Zarkasi. Ada berita juga, duka juga. Tadi malam kami baru selesai sholat jenazah di Unida Gontor. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi, beliau telah meninggalkan kita semuanya. Ya, mohon didoakan beliau, semoga beliau husnul khotimah. Beliau adalah guru kami, yang mengajarkan akidah kami kepada kami, guru tauhid saya itu, yang mengajarkan ilmu tauhid di kantor itu, waktu itu saya beliau. Jadi beliau sudah wafat 76 tahun umur beliau, dan banyak waktu kami menjadi mahasiswa beliau juga waktu S1 di kantor itu, beliau juga termasuk seorang guru besar di bidang di bidang akidah dan filsafat Islam, tauhid. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di Darul Hidayah ini mudah-mudahan nanti kita belajar kitab tauhid juga. Ada kitab-kitab yang pernah saya ambil sanadnya dari beberapa syekh saya. Kita bertahap dulu, kita selesaikan bacaan dulu. Maka diikuti terus di WA grup itu, jangan terlalu banyak grupnya, fokus satu grup saja, karena itu di grup C itu kita ajarkan bertahap. Dan termasuk qiraat Ibnu Katsir nanti saya sudah berniat nanti di bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan insyaallah kita menghatamkan qiraat Imam Ibnu Katsir 30 juz insyaallah. Kaedahnya sudah saya singgung tadi, ada yang tentang 2 harokat mad jaiz. Jadi sebenarnya belajar qiraat itu mudah, ya. Belajar qiraat itu mudah kalau kita tahu caranya, tahu ilmu bahasa Arab, karena kitab-kitab qiraat itu berbahasa Arab semuanya. Bapak Ibu kalau membaca kitab Al-Mudhiyah atau membaca kitab karangan para ulama, itu semuanya kitabnya berbahasa Arab. Maka kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, insya Allah mudah. Baik Bapak Ibu, di penghujung ini saya ijazahkan surah Al-Fatihah ini dan 3 surat tadi, dan itu secara khusus. Jadi ada ijazah khusus, namanya ijazah khusus surah Al-Fatihah, ijazah khusus surah An-Nazi'at, Abasa, An-Naba. Saya ijazahkan ijazah khusus, silakan jawab qabil tuh. Qabil tuh. Nah, barakallahu fikum. Kalau pengijazahan secara khusus itu menyebutkan nama ijazah. Saya juga menerima dari guru saya juga ijazah umum. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada kalimat ajastuka ijazah amah, ijazah umum, maka itu tidak disebutkan ijazahnya. Jadi itu sanad mendengar. Tentu saya ijazahkan juga ajastukum jami'al ijazat allati tanawaltu, saya ijazahkan secara umum ijazah amah. Silakan semua jawab qabil tuh. Qabil tuh. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mulai malam ini boleh Bapak Ibu bersanad kepada Darul Hidayah, disiarkan, didakwahkan, diajarkan lagi. Nanti yang mau dibantu oleh admin diketik namanya. Maksudnya nanti kalau Bapak Ibu punya guru, punya murid, tidak bisa mengetik sanad, nanti biar dibantu Pak Huda. Misalkan ada yang pernah WA kepada kami, Pak Ustadz ini saya mengajarkan kepada ada 5 murid, tolong diketikkan namanya, nanti ada nama Bapak Ibu, ada nama murid-muridnya. Jadi nanti biar dibantu Pak Huda
baik itu ketik yang berbahasa Indonesia maupun ketik yang berbahasa Arab ya. Dan memang di 2026 ini ada sedikit perubahan penulisan. Kalau 2025 itu tanpa foto. Kemarin saya diskusi dengan Pak Admin, insya Allah bisa itu Ustadz katanya, kalau memang kita mengikuti perkembangan zaman. Karena memang di zaman para sahabat, di zaman Imam Ibnul Jazari ya tidak ada ijazah secara tertulis seperti ini. Memang ada tertulis tapi hanya tanda tangan, hanya tulisan syekh, tulisan imam. Nah, terkait dengan perkembangan zaman, ijazah lisan itu divisualisasikan berupa tulisan. Sekarang apalagi PDF, maka nanti yang mau diketik ulang, saya rasa ini ada yang sudah khatam ya, ada Pak Marwan ya. Hadir Pak Marwan, dengar suara saya? Ya, Pak Marwan ini ya dari Lombok ya, sudah pernah ke Ponorogo Pak Marwan ya. Saya masih ingat berapa bulan yang lalu Pak Marwan. Bismillah. Enggak ya sudah alhamdulillah. Nanti kan Pak Marwan sudah dapat sanadnya itu, nanti boleh dikirim fotonya biar kita revisi ijazah tertulisnya. Pak Marwan kelompok A, B atau C? Bismillah. Yang C yang semuanya itu. Iya, ya jadi nanti karena memang zaman sudah semakin berkembang, ada lembaga-lembaga yang mensyaratkan foto itu, tapi apalah artinya tulisan, tapi memang penting. Di Mesir saja ada riwayatnya seorang guru tidak bisa ngajar karena tidak punya sanad, jadi tidak punya ijazah. Jadi tertulis ini penting. Ibarat bapak ibu ketika sudah suami istri, sudah sah, sudah pernah nikah di KUA, tapi karena nggak ada buku nikah yang nggak boleh nginap di hotel, walaupun ngaku-ngaku kepada resepsionis sudah nikah. Begitulah pentingnya buku nikah, pentingnya ijazah, bahwasanya ketika kita sudah mengajar menambah bukti, karena zaman sekarang zaman bukti, maka kita mengikuti perkembangan zaman juga memakai foto juga insya Allah. Kemudian apalagi ada kalender, ini informasi terbaru. Saya tadi cek ke percetakan, kata percetakan insya Allah hari Senin sudah selesai, dan hari Senin tolong Pak Huda dikirimkan. Sudah ada kemarin dicetak 25, ternyata kurang, dicetak lagi. Nanti yang terlambat nanti gelombang kedua saja, karena dicetak nanti itu salah satu alokasinya kepada percetakan dan juga kepada Masjid Darul Hidayah. Ini ada kurang 46 juta lagi. Ya mudah-mudahan Ramadan sudah selesai semua kekurangan itu, sehingga para santri bisa sholat di Masjid Darul Hidayah sudah nyaman, tidak ada lagi yang kena hujan dan sebagainya. Ini sekarang kalau hujan lebat itu kasihan memang. Insya Allah mudah-mudahan kita pasang pintunya, jendelanya kalau sudah ada anggaran insya Allah. Yang penting sekarang sholat sudah bisa, sudah ada kajian bulanan. Nanti kalau Bapak Ibu singgah ke Ponorogo seperti Pak Marwan, silahkan. Pak Marwan kemarin sudah berdiri belum masjidnya Pak Marwan? Sudah ya, belum ya? Sudah. Oh sudah ya. Tapi belum jadi. Oh ya belum jadi. Sekarang alhamdulillah sudah keramik itu, supaya santri-santri keramik. Keramiknya itu bukan dari siapa-siapa, hanya satu orang itu donaturnya. Jadi saya kemarin dapat kunjungan, ada satu orang donaturnya Pak siapa itu menanggung semua keramik. Yang awal mulanya saya niat hanya semen, ternyata dikasih Allah diutus satu orang datang. Ustadz ini keramiknya saya yang tanggung semuanya. Ini yang kurang, ini jendela ini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau satu orang jendela silahkan. Ini belum ada pintunya masjidnya, silahkan nanti hubungi admin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi dulu, sudah malam. Besok kita lanjutkan pisah putra putri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Afwan Ustaz, untuk pengiriman foto itu lewat mana? Iya, nanti teknis WA saja adminnya ya. Nanti bisa kita atur setelah ini. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok. Kalau ada yang dapat jadwal siang silahkan, dapat jadwal sore silahkan. Karena untuk juz amma ini tidak malam ya, karena malam besok kita belajar balaghah. Jadi kita melanjutkan juz amma ini, kita lihat jadwal besok. Kalau tidak siang, sore, kalau yang berhalangan boleh kapanpun bisa langsung baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, afwan wa iyyakum. Nah, sama-sama al-afu minkum, barakallahu fikum. Ya, sehat selalu Ustaz. Naam, amin, insyaallah, insyaallah. Afwan izin live Ustaz. Baik, sama-sama. Saya tidak bisa menutup Zoom ya, mungkin Pak Hambali yang bisa admin Zoom ini minta tolong. Saya tidak bisa menutup karena mungkin
HP saya sudah mulai error nih, udah mulai panas mungkin. Baik, barakallahu fikum. Nah, bisa, alhamdulillah bisa.